Ya, pemirsa, memasuki tahun 2026, industri alas kaki masih dihadapkan sejumlah tantangan, baik dari global maupun domestik. Dan tantangan tersebut mulai dari penerapan kebijakan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat hingga serbuan produk alas kaki di dalam negeri. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan industri alas kaki merupakan salah satu pilar utama sektor padat karya nasional yang memiliki peran vital sebagai penyangga perekonomian dan penyerap tenaga kerja dalam skala besar. Kontribusi industri ini terhadap produk domestik bruto industri pengolahan sebesar 1,2% pada kuartal 3 tahun 2025. Sedangkan dari sisi ketenagakerjaan, sektor ini menyerap sekitar 921 ribu tenaga kerja per Februari 2025, menunjukkan peran strategisnya dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, industri alas kaki nasional mampu menunjukkan tingkat resiliensi yang kuat di tengah dinamika dan ketidakpastian global. Meski demikian, Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia atau Aprisindo, Anton J. Supit, seperti dikutip media mengatakan kinerja industri alas kaki masih dibayangi sejumlah tantangan struktural yang berpotensi menahan laju pertumbuhan di 2026 ini. Di antaranya adalah tenaga kerja yang menjadi faktor paling krusial bagi keberlanjutan industri padat karya. Kemudian logistik, di mana industri alas kaki sangat bergantung pada ketepatan waktu produksi dan pengiriman. Sehingga keterlambatan pasokan bahan baku maupun distribusi barang jadi dapat menimbulkan biaya tambahan yang signifikan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, strategi industri alas kaki menapaki tantangan di tahun 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosef Billy Dosiwoda, Sekretaris Jenderal Asosiasi Persepatuan Indonesia Aprisindo, kemudian juga Ibu Friska Safitri, Ekonom UPN Veteran Jakarta. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Billy, apa kabar? Ya, salam sejahtera untuk kita semua, Mas Pras. Terima kasih undangannya. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ibu Friska, apa kabar? Kabar baik Mas Pras, terima kasih sudah diundang. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Ibu Friska. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin Pak Billy bisa memberikan satu review ya terkait dengan update kondisi dari industri alas kaki hingga saat ini seperti apa, kemudian tantangannya yang akan mungkin sudah dipetakan begitu ya di tahun 2026 ini apa saja begitu Pak, silakan. Terima kasih kesempatannya. Pertama yang perlu saya jelaskan pada publik adalah industri padat area alas kaki ini adalah industri padat karya, jadi labor intensif yang bekerja dengan tangan secara langsung begitu. Artinya di sini pegawai atau pekerja langsung yang bekerja dengan tangan, jadi memberikan kontribusi secara real tenaga kerja sebagai penyangga ekonomi nasional begitu. Karena di sektor ini terdapat 1,3 juta pekerja berbasis di Pulau Jawa. Kalau kita punya struktural sampai daerah, kita ada di Pulau Jawa itu berbasis di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten. Dan segmentasi, sebelum saya mulai ke ini ya, biar paham gitu bahwa sebelum kita ini ada industrinya skala menengah, skala besar, menengah dan kecil. Besar itu global brand dan ekspor orientasinya. Lalu sedang ini ada yang ekspor tetapi memenuhi kebutuhan domestik gitu. Lalu kecil ini UMKM yang di dalam negeri. Dan semua segmentasi ini mempunyai tantangan masing-masing, terlepas dalam tahun 2025 ini perkembangannya waspada juga, tapi berkembang tumbuh dengan baik begitu, masih bisa dipertahankan karena industri ini bukan industri deforestasi yang masih bisa dipertahankan, juga diunggulkan, yang berharap terus sunrise industri. Makanya kami kemarin Munas kita jaya di pasar domestik dan berharap unggul di pasar global gitu Mas. Oke, nah kalau dilihat dari dinamika kondisi geopolitik, geoekonomi saat ini begitu, apakah dampaknya cukup kuat memberikan tekanan terhadap kinerja industri padat karya khususnya di alas kaki ini? Nah, tadi sebelum saya politik saya jelaskan bahwa di dalam negeri isunya juga cukup berat, yaitu tentang labor cost begitu. Karena dalam persoalan ini saya contoh ya, real ya,
PP yang baru ini 49 tahun 2025 ini itu masih justru malah menerapkan angka alfanya terlalu tinggi 0,5 sampai 0,9. Oke. Nah, kita di Alsaki ini berharap 0,1 sampai 0,3 karena kita berharap adalah upah yang misalnya contoh sebelum saya jawab di Vietnam itu sebagai negara kompetitor pesaing, dia 2 tahun belum menaikkan upah lebih rendah dibandingkan Indonesia, masa kerja lebih besar 48 jam, sehingga ekspor dia naik. Kita urutan ketiga berdasarkan Yearbook 2025 begitu. Oke. Jadi ini yang sangat dalam negeri. Nah, kalau dibanding geopolitik ini sangat mempengaruhi karena situasi global ini tidak bisa dipastikan statis ya, terus bergerak dinamis begitu. Contohnya adalah tarif US dan USEPA, peluang pasar ke Amerika dan Eropa, tetapi situasi global juga sangat mempengaruhi rantai pasok itu sendiri, termasuk sirkulasi bahan baku dan ekspor itu sendiri, Mas. Oke, itu dia beberapa tantangan berarti dihajar dari luar dalam ya nampaknya ya untuk industri alas kaki ini, Pak Billy. Baik, nah dari Bu Friska, dari sisi Anda melihat seberapa strategis kalau kita lihat posisi dari industri padat karya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Billy adalah padat karya. Ada 1,3 juta pekerja begitu yang menggantungkan hidup mereka begitu di industri ini, Bu Friska. Oke, kalau dari perspektif ekonomi ini industri ini pastinya sangat strategis ya karena berada di titik temu 3 hal, yaitu padat karya, berorientasi ekspor, dan punya efek berganda di banyak sektor. Contoh dari kulit, tekstil, logistik, sampai retail. Jadi dampaknya bukan cuma angka produksi, tapi juga tadi seperti sudah dibilang oleh Pak Billy, itu penyerapan kerja dan perputaran ekonomi di daerah. Nah, yang mau saya tekankan di sini bahwa industri alas kaki itu mesin kerja yang nyata. Data Kementerian Perindustrian itu tadi juga disebut ya, sektor kulit, barang kulit dan kaki itu menyerap 920.000 tenaga kerja pada sekitar 484 perusahaan menengah besar. Nah, ini menggambarkan kalau sektor ini yang ikut naik adalah lapangan kerja dan daya beli. Nah, kalau sektor ini terganggu, efeknya pasti akan terasa. Nah, untuk tahun 2026 kuncinya bukan sekedar produksi lebih banyak, tapi daya saing dan tahan guncangan ini yang paling penting, yaitu misalnya biaya logistik dan energi itu turun, produktivitas naik, standar global termasuk standar ESG itu dipenuhi. Jadi menurut saya kalau alas kaki itu goyah, efeknya akan merembet ke rantai pasok. Jadi itu akan lebih banyak lagi multiplier efek, bad impact-nya seperti itu. Ya, baik, itu dia beberapa hal yang perlu dicermati, padat karya, orientasi ekspor, kemudian multiplier effect. Dengan data dari BPS terkait dengan kinerja per November begitu kita akan cermati nanti bersama. Seperti apa sih ekspornya kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Bu Friska, Pak Billy, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali ya kami akan sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih nilai ekspor dari industri alas kaki data per November tahun 2025 dari Badan Pusat Statistik. Ini dia data terakhir, kita lihat pergerakannya seperti apa sih secara bulanan maupun tahunan. November 2025 tercatat sekitar 719,4 juta dolar Amerika Serikat. Tapi kalau kita sandingkan dengan bulan Oktober atau bulan sebelumnya di tahun 2025 ada pelemahan 3,45% menjadi 745,1 juta dolar Amerika Serikat begitu ya dibandingkan dengan di November 719,4 juta dolar Amerika Serikat. Tapi kalau kita lihat secara tahunan di November 2024 ada kenaikan 4,01% dari posisi 691,7 juta dolar Amerika Serikat. Itu dia nilai ekspor alas kaki per November. Dan berikutnya kita lihat bagaimana dengan nilai ekspor alas kaki tapi periode yang lebih panjang begitu ya, Januari sampai dengan November 2025 seperti yang bisa Anda saksikan kembali. Ini dia, masih ada kenaikan 9,08% kumulatif ya. Dilihat Januari November 2025 itu 6,65 miliar dolar Amerika Serikat. Maksud kami di tahun 2024, sementara di tahun 2025 Januari Novembernya di 7,26 miliar dolar Amerika. Sementara kontribusi total ekspor non migasnya sendiri itu mencapai 2,97% untuk industri alas kaki ini. Itu dia. Kemudian kita akan cermati bersama penyumbang surplus terbesar juga. Ini dia
untuk ekspor terutama ke Amerika Serikat begitu ya. Kita lihat mesin perlengkapan elektrik, kemudian pakaian dan aksesorisnya, dan ketiga adalah alas kaki HS65 yang mencapai 2,49 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa data tadi yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Billy, kemudian juga Ibu Friska Savitri. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, ini sudah sesuai harapan atau tidak sih Pak Billy kalau kita cermati kinerja ekspor kita begitu di tahun 2025. Kemudian Anda melihat apakah itu bisa menjadi pijakan yang kuat juga untuk kita bisa menapaki tahun 2026 ini Pak Billy? Baik, saya nggak mengoreksi data itu ya, karena data itu sama begitu. Tetapi yang mau saya informasikan di sini, pertama bulan April 2025 itu tarif Trump atau US vokal itu awalnya 32%. Lalu berjalan 3 bulan itu berlaku 10% begitu. Nah, 10% ini dinamikanya cukup dinamis ya. Ada terjadi cost sharing antara buyernya dari luar dan dari pelaku industri kita 5%. Lalu pas bulan Juli itu setelah 3 bulan berakhir kita wacana mau ke 32, tapi 32% nggak berhasil. Akhirnya di 19%. Nah, 19% ini joint statement-nya belum ada sampai sekarang. Tetapi yang menjadi persoalan, tarif 19% ini udah mulai berlaku di 7 Agustus begitu. Nah, 19% ini memang lebih rendah 1% dari negara pesaing, yaitu adalah Vietnam. Tetapi persoalannya, kalau kita bandingkan angka-angka tadi, yang belum dilihat adalah Vietnam dengan 20% sampai bulan September, angka ekspornya dia publikasi di Reuters itu turun 27%. Pertanyaannya, berapa alas kaki Indonesia turun ekspornya ke US, terutama US, kita bahas US, yaitu adalah 23%. Jadi faktor pasar Amerika 30% sharing kita penjualan ke sana, memang penentu begitu. Di publik Amerika itu pakai sepatu satu orang 7 pasang begitu. Memang pasar terbesar bagi pelaku kita. Baik. Tadi di situ HS-nya disebut yaitu adalah sport shoe begitu. Nah, sport shoe itu memang permintaan terbesar. Terlepas juga ada owner brand kita yang memiliki merek gitu, dia juga melakukan ekspor ke sana seperti sepatu kuda, sepatu salju, sepatu musim dingin yang menjadi konsumsi di publik Amerika. Tentu angka capaian ini memang sangat ditentukan oleh buyer gitu. Kita ada perusahaan besar seperti Fortune Group dan beberapa anggota kita yang memang mereka memiliki compliance yang sangat ketat, menyerap tenaga kerja hampir 100 ribuan begitu. Tetapi ini juga lebih karena ditentukan oleh permintaan buyer dan persaingan. Belum dukungan secara proteksi ini. Maka memang yang saat ini sedang berjalan, kami mendukung langkah pemerintah melalui Kemenko Ekonomi yang sedang melakukan upaya lobby tarif yang kami harap bisa lebih rendah dari 19% ke Amerika atau mencapai 0% begitu. Karena memang kalau seandainya ini terjadi di pasar Amerika di 2026 ini, untuk akses pasar ini itu bisa menjaga produktivitas dan penyerapan tenaga baru di sektor ini karena permintaannya akan meningkat dari Amerika. Terlepas ada USEPA, Vietnam itu USEPA-nya perundingannya 3 tahun tapi ratifikasinya 5 tahun. Nah, Indonesia kita udah berunding 10 tahun. Nah, berharap kuartal pertama 2027 setahun lagi, kalau kemarin tentunya dari 2025 2 tahun lagi, ya berharap terrealisasi sehingga kita melihat USEPA bukan pasar pengganti, akses pasar, karena teman-teman pelaku industri kita ini ekspornya ke 132 negara, tetapi 3 besar ekspor adalah ke US, ke Eropa, dan termasuk oleh Cina. Dan ini perlu didukung oleh deregulasi yang mungkin nanti di kesempatan berikutnya bisa ditanyakan. Pak Billy, lantas negara yang tujuan ekspor produk alas kaki Indonesia itu memang lebih utama ke Amerika Serikat atau ada negara lain? Dan jenis produk yang paling diminati memang apakah hanya sport shoe saja kah atau ada jenis lain nih Pak Billy? Semua negara tentu adalah akses pasar. Banyak dibuka oleh Kementerian Perdagangan, FTA begitu. Tetapi yang penting adalah perwakilan perdagangan di atasnya kedutaan besar itu mampu menemukan buyer untuk melakukan business matching begitu.
Jadi semua negara adalah utama. Kita jangan melihat satu negara atau dua negara, tetapi kondisi hari ini memang ekspor terbesar kita memang ke Amerika, Oh, baik. kedua ke Eropa, begitu. Dan Oke. ketiga ke Cina dan ada 10 besar negara termasuk Asia Timur, Korea, Afrika dan juga Amerika Latin. Tetapi semua itu adalah bagaimana kita bisa kalau global brand itu dia punya headquarter yang menentukan negara pesaing mana, bukan hanya Indonesia yang mengekspor sepatu tersebut, begitu. Dengan jenis sport shoe itu. Jadi headquarternya itu yang merek global besar bisa mengalihkan pesanannya terbesar dari Indonesia dengan produktivitas kita yang didukung secara regulasi di dalam negeri dari sisi pengupahan dan segala macam itu yang nanti insentif fiskal, harga energi yang terjangkau, begitu, sehingga ketahanan kita dalam stabilitas harga dan stabilitas rantai pasok ini berimbang, termasuk juga ketersediaan bahan baku, begitu. Dan ini perlu dukungan bersama. Kita mengadopsi tripartit, pemerintah, pelaku industri, dan pekerja yang memiliki mutualisme yang seimbang, membangun relasi yang baik, sehingga bisa menciptakan iklim industri yang kondusif. Oke, nah Ibu Friska, dengan tantangan yang tadi masih ada kebijakan resiprokal, kemudian kondisi ekonomi global begitu saat ini, apa yang bisa kita cermati? Anda melihat perlu ada satu mitigasi, kita mungkin diversifikasi kah, atau penguatan justru market di dalam negeri nih Ibu Friska untuk industri alas kaki kita sendiri? Oke, kalau menurut saya yang paling penting itu sebenarnya adalah selain tadi juga posisi atase ekonomi di luar negeri itu juga penting, tapi yang paling penting itu adalah perlu juga adanya transformasi teknologi. Kita akan tahu ya kalau di Indonesia itu kadang banyak masih lebih manual. Jadi yang yang itu yang sangat diperhatikan oleh Pak Bayer gitu. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena kompetisi global sekarang itu ditentukan oleh produktivitas, konsistensi, dan kualitas serta kecepatan. Nah, kalau kita lihat dari data Kemendak itu modernisasi itu diarahkan pada produksi digital, otomasi, inovasi desain gitu ya, efisiensi rantai pasok serta peningkatan SDM dan sertifikasi. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah perlu adanya otomasi, dan otomasi itu bukan ancaman untuk tenaga kerja, namun otomasi itu adalah lawan bagi cacat produksi dan keterlambatan gitu. Seperti kita lihat sekarang banyak produk-produk dari Nike atau dari apapun itu juga sudah melakukan produktivitasnya di Indonesia. Namun permasalahannya adalah kita masih bersaing juga dengan produksi yang masih banyak cacatnya atau reject gitu ya, dan keterlambat dengan negara-negara seperti Vietnam, Bangladesh ataupun Cina seperti itu. Nah, karena di alas kaki kualitas itu krusial, otomasi yang tepat bukan mengganti semua orang, tetapi tetap diterapkan selektif di titik yang mengunci kualitas dan lead time gitu ya. Jadi cuttingnya presisi, quality control berbasis sistem dan perencanaan produksi digital. Dampaknya pasti cacatnya turun, reworknya turun, pengiriman lebih tepat waktu, dan ini yang disukai oleh buyer global seperti itu, sehingga ini bikin kita bisa bersaing dibandingkan dengan negara-negara yang lain seperti itu. Itu dia, berarti memang transformasi teknologi diharapkan bisa meningkatkan kualitas produk, kemudian tidak ada lagi produk-produk reject, tepat waktu juga yang paling utama. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti apakah masih perlu kita meningkatkan sinergi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Billy tripartit, nah seperti apa sih tripartit yang diharapkan, kita bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yosef Billy Dosiwoda, Sekjen Asosiasi Persepatuan Indonesia, kemudian Ibu Friska Savitri, Ekonom UPN Veteran Jakarta. Ya, dengan berbagai tantangan tadi, bagaimana yang perlu ditekankan transformasi teknologi? Sebenarnya itu sudah dilakukan atau ada tantangan tersendiri dengan pemanfaatan teknologi, sementara kita masih harus tetap menjaga adanya kebutuhan serapan tenaga kerja di industri ini, Pak Billy? Ya, kami secara real untuk teman-teman anggota kami yang sudah global brand itu sejauh saya ke pabrik dan memonitor perkembangan begitu. Kalau untuk yang skala besar global brand, mereka adaptasi dan inovasi terhadap teknologi begitu. Karena memang standar untuk desain misalnya sudah menggunakan AI begitu.
Walaupun ini memang belum semua dalam artian di pada pelaku domestik atau lokal menengah ke bawah begitu, karena memang kita desainnya masih bersifat tradisional. Kalau beberapa sepatu lokal kita begitu bukan yang nggak adaptasi, tetapi memang segmentasi kemasan sepatu kita memang kalau yang menengah masih berbentuk desain yang tradisional. Lalu kalau sepatu set tisu itu dengan bentukan yang tebal itu memang catekannya masih manual begitu, karena masih ada mesin yang lebih kuat. Karena saya sempat ke Bandung melihat inovasi mesin yang baru untuk cetakan ini di tebalnya dan desainnya itu informasinya belum ada begitu. Tapi kalau perkembangan teknologi desain, misalnya sepatunya Messi, Predator dan segala macam untuk produksi di sini, ya kita memang teman-teman sudah memulai itu karena memang dituntut untuk melakukan hal demikian, Bapak Ibu. Baik. Nah ini Bu Friska, kalau kita bicara mengenai kebijakan fiskal kah atau mungkin kebijakan berupa insentif begitu yang sebaiknya diberikan untuk industri padat karya yang memang diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih masif lagi, lebih luas lagi, lebih merata lagi, ini bagian mana yang perlu ditekankan ya Bu Friska? Oke, kalau kita bicara instrumen kebijakan, kalau menurut saya itu yang paling efektif adalah yang paling berdampak langsung ya. Jadi pertama itu harus buka akses pasar. Jadi itu kementerian mungkin harus membantu juga industri kita ini untuk bisa mendapatkan akses pasar yang lebih luas seperti itu. Dan yang kedua, turunkan biaya sistemik. Jadi maksudnya pertama itu akses pasar lewat perjanjian dagang. Jadi perjanjian dagang itu kita harus mencari pasar baru. Tidak hanya Amerika, tapi kayak misalnya Afrika atau Latin Amerika itu juga pasar yang besar seperti itu. Nah, kalau dilihat dari data Kemendak itu IEU dan SIPA itu berpotensi menurunkan tarif masuk ke Eropa yang selama ini berada di kisaran sampai 15%. Nah, ini menyetarakan posisi Indonesia dengan pesaing seperti Vietnam di pasar Uni Eropa. Nah, ini yang penting. Kalau kita lihat di Uni Eropa itu sangat berserakan produk-produk Vietnam. Sebenarnya Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi kebijakan yang terbaik itu menurunkan biaya sistemik dan membuka pasar. Yang kedua itu adalah penguatan bahan baku lokal. Karena ketergantungan impor bahan baku kita itu masih 60-70%. Nah, ini yang harus diantisipasi. Ketiga, pembiayaan dan insentif upgrading untuk industri dan IKM seperti misalnya mesin, sertifikasi, dan pelatihan SDM. Selanjutnya itu ada lagi satu, yaitu penegakan perdagangan yang adil. Jadi berantas impor ilegal dan under value. Singkatnya, proteksi itu boleh, tapi yang paling efektif adalah memperkuat daya saing, bukan sekedar menutup pasar. Jadi proteksi itu adalah awal, bukan kebijakan akhir yang harus dilakukan pemerintah, dan setelah itu tidak ada follow up-nya seperti itu. Oke, itu dia dari sisi kebijakan ya. Banyak hal yang perlu dilakukan. Nah, Pak Billy, dari beberapa item tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Friska, apakah semuanya masuk dalam skala prioritas atau bagaimana nih, Pak Billy? Beberapa poin benar, tapi kalau untuk menyentuh langsung untuk saat ini yang dibutuhkan kalau insentif fiskal adalah kami berharap itu langsung pada titiknya kebutuhan harga listrik dan gas yang murah dalam penyelenggaraan produksi begitu. Misalnya hari ini kuota panel solar dengan PLTS itu adalah green economy yang menjadi standar persyaratan juga nanti USEPA kalau seandainya yakin jadi begitu untuk menjalankan penyelenggaraan produksi yang hijau, maka kami berharap PLTS itu direlaksasi begitu. PLN sampai saat ini masih sebagai monopoli penyelenggara listrik itu belum melakukan kuota secara relaksasi, takut kehilangan retribusi begitu. Walaupun ada, ini harganya sangat mahal dan ini masih tantangan teman-teman langsung di lapangan. Termasuk juga harga gas yang masih mahal. Di jam puncak, jam lembur ini masih sangat menjadi kendala begitu. Nah, maka kalau memang kita PMDN ada banyak, ada beberapa besar, lalu ada juga PMA. PMA itu asing. Kita jangan melihat
investor itu hanya sekedar menanam modal, tetapi juga harus dianggap stabil ekspor nasional. Karena apa? Mereka juga menyerap tenaga kerja, manajemen pimpinannya pun juga orang-orang kita begitu. Nah, ketika kendala mereka investor masuk ke Indonesia, kendalanya itu adalah pada proses perizinan. Satu, perizinan wilayah untuk membangun. Kedua, perizinan AMDAL, mengurusnya sangat lama, Oke. memakan waktu yang lama, harga yang mahal, begitu. Karena konsultan dan segala macam. Belum perizinan lainnya K3 sertifikasi mesin yang tidak sesuai dengan PNBP di lapangan yang jadi kendala, biayanya cukup mahal, begitu. Kalau bagi teman-teman yang domestik lokal, ya ini saya juga appreciate masukannya Mbak Friska. Dalam artian apa? Ya dilindungi. Teman-teman buat sepatu dengan harga 200.000, 300.000 dengan dikenakan berbagai aturan wajib di luar negeri, SNI, PNBP, pajak, TKDN, gitu. Tiba-tiba dengan jenis yang sama masuk sepatu tiruan, masuk sepatu impor ilegal yang di border di dalam gitu. Jadi ini juga harus ditegakkan begitu. Terus yang kedua yang domestik juga yang kendala yaitu adalah mereka terkena bagian aturan wajib tadi disebut konsep SNI Sinas, terus juga TKDN. Nanti ke depan ada lagi sertifikasi halal yang kita bukan barang dimakan tapi kena sertifikasi begitu. Nah ini juga harus jadi perhatian karena administrasinya syarat teknis, syarat administrasi, syarat teknis dan biaya itu menambahi beban begitu. Dan ini kontribusi pajak gitu. Tetapi tiba-tiba ada impor ilegal. Nah ini yang perlu tadi dikatakan bahwa membangun iklim industri yang adil begitu. Jadi juga menyegarkan produksi juga sangat baik. Maka terakhir misalnya UMKM global gitu ya. Tapi teman-teman UMKM belum didampingi cara bikin SNI seperti apa, dimodalkan seperti SNI seperti apa, sehingga mereka bisa maju. Nah ini yang masih kendala di beberapa teman-teman kita domestik lokal, terutama di Jawa Barat dan Jawa Timur yang masih banyak pelaku industri di menengah ke bawah ini, begitu. Baik, itu dia. Masih ekspor tadi gitu. Oke, nampaknya masih banyak ya aral melintang begitu yang harus dihadapi bersama-sama begitu ya industri alas kaki, meskipun ini sudah disampaikan oleh pemerintah tadi Pak Menko juga menyebutkan ini menjadi salah satu penopang industri padat karya di Indonesia dengan serapan tenaga kerja, dan semoga perhatian akan lebih tercurah lagi nih untuk industri alas kaki nasional kita begitu, sehingga tadi untuk bisa menjadi raja di negeri sendiri, kemudian pangsa pasar ekspor juga yang lebih luas lagi ke depannya. Pak Billy, Ibu Friska, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Billy, Bu Friska. Terima kasih Bu Friska, terima kasih Mas Pras. Ya pemirsa, sejumlah komitmen investasi diraih pemerintah Indonesia dalam Forum Ekonomi Dunia World Economic Forum Davos Swiss di tahun 2026 ini, di mana selain itu sejumlah perusahaan top swasta global juga menyatakan komitmen kerjasama investasi di Indonesia. Dalam forum mempertemukan dunia usaha top dunia dengan pemerintah Indonesia, sejumlah komitmen investasi berhasil dicapai. Salah satunya di Indonesia Pavilion World Economic Forum Davos 2026. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani bersama Vice President of Global Policy Apple, Nick Eman, sepakat menjalin peluang investasi. Salah satu investasi yang menjadi fokus adalah penguatan kolaborasi Apple di sektor teknologi dan inovasi digital di tanah air, di mana Apple akan menambah investasi perluasan Apple Academy untuk pengembangan talenta digital nasional. Rencananya bos Apple Nick Eman ini akan melanjutkan pertemuan kerjasama perluasan investasi di Indonesia pada bulan Maret mendatang. Dari Jakarta, Adex Channel. Ya pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, raksasa teknologi global masuk radar investasi Indonesia. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Selius, kemudian Bapak Alphonse Tanujaya, Wakil Ketua Umum 2 Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Aptiknas. Langsung saja kita sampaikan. Halo Mas Nailul, apa kabar? Ya halo Mas Nailul, apa kabar? Ya, halo. Halo. Baik. Ya. Kabar baik. Baik, Pak Alphonse. Terima kasih juga. Apa kabar ya, Pak? Ya, kemudian kita sapa Mas Nailul ini. Halo Mas Nailul, apa kabar? Halo. Baik,
Sepertinya ada gangguan komunikasi, kita langsung ke Pak Alphonse terkait dengan informasi tadi yang sudah disampaikan. Begitu Pak Airlangga mengklaim ada Nvidia, kemudian Amazon Web Service, kemudian DocuSign, CrowdStrike, dan juga ada Cloudflare tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Dari pandangan Aptiknas, apa sih yang bisa mendorong ketertarikan raksasa teknologi tadi begitu yang memang sudah berskala global melihat Indonesia begitu Pak Alphonse? Kita perlu menyadari bahwa Indonesia ini seperti cewek seksi lah di mata orang IT dunia. Kenapa kita gadis yang seksi? Karena Indonesia merupakan populasi nomor 4 di dunia dan pengguna internet yang terbesar sesudah Amerika. Hal itu yang menjadi alasan utama mengapa banyak perusahaan tertarik ingin investasi Indonesia. Kita harus tahu kuncinya mereka mau marketnya dulu. Nah, kita perlu piara kekuatan ini sebagai daya tarik untuk mengembangkan ekosistem kita. Tapi seberapa menarik kalau memang Anda katakan Indonesia ini menjadi cewek seksi lah kalau bisa dikatakan begitu ya Pak Alphonse. Di bagian yang mananya? Apakah memang market kita sudah terbentuk kemudian masyarakatnya sudah melek teknologi atau bagaimana? Jadi ibaratnya kalau kita perempuan seksi, kita harus jaga supaya kita langsing, mesti diet, mesti olahraga teratur. Sama dengan di Indonesia, kita juga jangan sampai ada hal-hal konyol yang terjadi. Contohnya seperti yang kemarin, orang bangun pabrik, malah di demo, lu mesti pekerjakan pekerja lokal, kalau nggak boleh operasi gitu. Padahal orang udah beli di situ. Seperti itu yang konyol. Kenapa? Karena kalau investasi IT itu adalah padat kemampuan gitu loh, padat karya. Jadi nggak bisa lu maksa ini preman jagoan cuman jagain jalanan maunya maksa kerja di sana dengan gaji seperti apa. Seperti itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang terkait. Kalau ada data center situ ada peluang, tetapi nggak bisa main-main preman-preman gitu. Hal itu yang akan malah menghambat. Hal itu mungkin menjadi salah satu perhatian, Bang. Ya, tapi kalau kita lihat masuknya investasi perusahaan global ini, apakah nantinya akan mengubah peta persaingan dan arah pengembangan sektor teknologi informasi di Indonesia juga nih, Pak Alphonse? Itu jelas, ada positif dan negatifnya. Positifnya adalah Indonesia akan naik kelas. Kalau data center sekarang, data center Indonesia sudah cukup baik. Tetapi kalau ngomong data center AI, kita udah ketinggalan. Nah, dengan masuknya data center level global AWS, Nvidia main di data center, Nvidia main di factory, itu otomatis akan naik kelas. Tetapi ada, itu positifnya naik kelas. Semua standar, security, SLA, tenaga kerja itu akan naik kelas. Tapi dampaknya yang lokal akan tersaingi. Kalau nggak mampu bersaing, mereka akan tersingkir. Itu ada dampak negatifnya. Dampak positifnya, standarnya jadi naik, kita jadi bagus. Jadi kira-kira seperti itu. Kita harus jadi persaingannya persaingan global, bukan persaingan lokal lagi. Asumsinya kalau yang dikatakan itu benar ya, itu kan mereka baru tertarik, belum memutuskan untuk investasi loh. Betul Pak Alphonse. Nah, coba kita ke Mas Nailul lagi nih. Halo Mas Nailul. Halo Mas Pras. Oke, terima kasih Mas. Ini tadi sempat kita ada gangguan. Nah, kalau kita bicara mengenai upaya tadi yang sudah disampaikan, Indonesia sudah dianalogikan sebagai gadis seksi nih kata Pak Alphonse begitu ya, terkait dengan perusahaan-perusahaan global tadi begitu, khususnya dari industri IT global yang sudah mulai melirik begitu Indonesia. Nah, kalau dari kacamata Mas Nailul sendiri, apa sih yang bisa kita cermati? Apakah ini momentum bagi Indonesia untuk bisa meningkatkan kemampuan teknologi IT kita, digital kita begitu, atau Anda melihat ini baru awal yang harus dijagain juga nih sejak awal begitu Mas? Iya, tadi menarik tuh Pak Alphonse bilang kalau memang Indonesia ini sangat menjadi magnet ya bagi pengembangan IT global gitu kan. Kalau kita lihat dengan penduduk yang sangat besar, kemudian juga adaptasi teknologi yang cukup kuat, kemudian ini juga pasti akan menarik bagi ya bisa kita bilang perusahaan-perusahaan IT global untuk masuk ke Indonesia, termasuk tadi data center dan sebagainya. Nah, tapi ini juga harus dibarengi juga dengan apa? Dengan penyediaan sumber daya manusianya. Kemudian tadi sampaikan juga bahwa untuk investasi di Indonesia itu juga perlu untuk kepastian cara hukum seperti apa. Kemudian kita masih bergulat pada mahalnya untuk ekonomi kita gitu kan. Kita ini masih high cost ekonomi Mas Pras. Jadi ada biaya-biaya yang seharusnya tidak dikeluarkan, itu justru dikeluarkan oleh para
pengusaha untuk bisa berinvestasi di Indonesia. Makanya ini yang saya lihat seharusnya bisa diperbaiki juga gitu. Agar apa? Agar ya mereka benar-benar tertarik masuk ke Indonesia gitu kan. Nah, selama ini memang kalau kita lihat sebenarnya Mas Pras, ini kan kunjungan-kunjungan kenegaraan, kemudian bawa olah-olah investasi itu sudah sangat-sangat sering kita dengar ketika zamannya Jokowi gitu kan. Ketika zaman Jokowi kita sering dengar Jokowi pulang dari Amerika bawa oleh-oleh dan sebagainya, tapi tidak ada yang direalisasikan gitu kan. Nah, ini yang memang jadi gigit jari gitu kan akhirnya. Makanya ini harus diperhatikan dari sisi regulasinya, sumber daya manusianya, infrastrukturnya dan sebagainya, sehingga mereka tidak hanya omong-omong saja tapi benar-benar investasi di Indonesia. Ya, Pak Alfons juga tadi mulai melihat bagaimana peta persaingan yang semakin ketat begitu ya di industri IT Indonesia apabila memang perusahaan-perusahaan global tadi berhasil ataupun merealisasikan minat mereka begitu ya untuk berinvestasi di Indonesia. Anda melihat persaingannya seberapa ketat? Seberapa kuat nanti perusahaan IT lokal begitu bisa beradaptasi atau justru kita berkolaborasi di sana begitu nih Mas Nailul? Iya, dengan pasar yang cukup luas, Mas Pras, sebenarnya ini tidak ada persaingan yang bisa mematikan satu sama lain gitu kan. Tapi justru ini bisa jadi pemantik juga bagi perusahaan IT lokal untuk bisa berkembang seperti standarnya perusahaan IT global gitu kan. Nah, ini yang memang kita harapkan ketika terjadi masuknya FDI ataupun investasi asing masuk ke Indonesia gitu kan. Nah, ini saya rasa tidak akan mematikan, justru ini akan bisa jadi ya bahan bagi perusahaan IT lokal untuk bisa berkembang asal memang di situ ada peraturan-peraturan yang memang harus dijalankan. Misalkan terkait dengan persaingan usaha dan sebagainya, terkait dengan ya bisa kita bilang dengan harga dan sebagainya, itu juga harus dijaga dengan ketat oleh regulasi ataupun regulator kita gitu kan. Nah, makanya ketika FDI masuk ke sini kita harapkan mereka bersaing dengan adil, dengan fair, sehingga ini bisa menimbulkan ya bisa kita bilang keuntungan bagi konsumen. Konsumen itu memperoleh layanan yang lebih banyak, yang lebih bagus, dan juga bisa bersaing dengan lokal kita bisa bersaing dengan global dalam menyediakan layanan bagi masyarakat. Oke, itu dia menarik ya. Ada sisi positifnya yang bisa kita ambil. Nah, Aptiknas sendiri melihat bagaimana kesiapan dari anggota-anggota teman-teman Aptiknas untuk menyikapi apabila memang ini benar-benar terjadi begitu, Pak Alfons. Anda melihat apakah kita sebenarnya sudah siap begitu dengan penguasaan teknologi yang juga sudah tercanggih saat ini, kemampuan dari teman-teman SDM IT kita begitu, Pak Alfons? Aptiknas bisa menjadi jembatan yang baik antara pelaku dari raksasa teknologi dengan pemerintah. Jadi Aptiknas organisasi yang sudah cukup siap, tetapi ada satu hal yang menarik yang bisa dilakukan, dan ini memerlukan peran positif dari pemerintah di regulator, khususnya Komdigi, di mana katakan kalau data center masuk, cloud masuk, lalu data kita ditaruh di mana-mana, walaupun secara security data itu mau di Indonesia, mau di Singapura, mau di Hong Kong, itu nggak ada ancamannya. Tetapi dari sisi kedaulatan data, itu ada baiknya kita tetapkan kalau di keuangan kan data finansial harus di Indonesia, walaupun secara teknis boleh di luar dari sisi keamanan, tetapi dari sisi data sovereignty itu di Indonesia, dan hal itu bisa berpengaruh positif. Jadi kalau bisa dari Komdigi mempertimbangkan untuk mengeluarkan satu aturan, lu kalau misalnya mau kelola datanya orang Indonesia, datanya harus di Indonesia. Contohnya apa? Data orang Indonesia yang pakai Google harus dipisah, ditaruh di Indonesia. Data orang Indonesia yang pakai Facebook, pakai Instagram, atau pakai apa, semuanya harus di Indonesia. Tujuannya apa? Kalau misalnya suatu saat internet mati, ke luar negeri mati, kita tetap bisa jalan gitu loh. Nah, hal itu merupakan salah satu trik yang perlu dipertimbangkan oleh Komdigi, bahwa data sovereignty itu penting. Jadi lu mau masuk sini, mau kelola data orang Indonesia, datanya harus ada di sini, dan kalau misalnya terputus itu bisa jalan. Nah, hal itu yang secara tidak langsung bisa memberikan peluang bagi cloud lokal dan pengusaha lokal untuk bisa lebih berkembang.
Oke, itu dia Langkas. Kita akan lihat seperti apa penguatan-penguatan talenta-talenta digital nasional tentunya untuk mungkin kita bersiap diri apabila ini di tahun 2026 bisa terrealisasi. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya, Pak Alphonse dan juga Mas Nelul. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa. Berikut ini kami akan sampaikan data. Kita akan cermati seperti apa sih nilai ataupun total investasi dan juga penanaman modal asing di Indonesia. Kita akan cermati pergerakannya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 ini. Total investasi kita lihat kecenderungannya naik terus begitu ya. Demikian juga untuk penanaman modal asing di Indonesia dari tahun 2019 423,1 triliun. Kemudian di tahun 2025 sudah tembus 900,9 triliun rupiah dengan total investasinya yang PMA maupun PMDN itu mencapai 1.931,2 triliun rupiah. Dan kita lihat terkait dengan rasio PMA terhadap PDB, ini dia seperti apa sih penanaman modal asing terhadap pertumbuhan Indonesia. Ini data dari tahun 2020. Trennya naik terus dari 2,67%, kemudian di tahun 2024 menjadi 4,07%, tapi di tahun 2025 ada penurunan menjadi 3,87% rasio penanaman modal asing terhadap PDB kita. Dan selanjutnya kita akan cermati data lainnya. Ini dia perusahaan kecerdasan buatan dengan market cap terbesar di dunia. Ini dia, ada Nvidia, ada sekitar 4.523 miliar dolar, kemudian menyusul Alphabet, Google, ada juga Apple, Microsoft, dan Meta. Posisi kelima itu dia perusahaan-perusahahan AI dengan market cap terbesar di dunia. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Bapak Alphonse, kemudian juga Bapak Nailul Huda. Ya, dengan informasi tadi yang sudah disampaikan, ini menarik. Kalau misalnya Mas Nailul melihat begitu peluang Indonesia tadi oke. Kemudian tadi sudah disampaikan begitu bahwa Menkom Digit Ibu Mutia Hafid menyebutkan akan ada penguatan talenta digital. Kemudian akan meningkatkan lagi lapangan kerja meskipun ada penggunaan teknologi di sana. Anda melihat ini bisa seiring sejalan pemanfaatan teknologi digital di sana dengan serapan tenaga kerja juga nih Mas Nailul. Iya, kalau kita lihat Mas Pras, sebenarnya ini kan apa yang disampaikan oleh Bu Mutia ya, bahwa di situ adalah shortcut ya, berarti artinya itu adalah jalan jangka pendek gitu kan. Tapi dalam jangka panjang ini belum terselesaikan sebenarnya masalahnya, bahwa di situ ada supply yang memang ini masih jadi kendala gitu kan, masih jadi kendala teknologi ataupun ya talenta digital kita gitu ya. Nah, kalau saya lihat sebenarnya kendalanya dan memang harusnya bergerak dari sisi pendidikan yang memang harus dikuatkan dalam hal IT ataupun dalam hal teknologi lainnya. Kemudian juga harus juga disiapkan pula bahwa di sini loh ada perusahaan-perusahaan yang mampu menampung talenta-talenta digital ini gitu kan. Nah, kita memang tidak selalu sinkron dengan hal itu gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya Mas Pras, kita kemarin cukup kecewa ya bahwa ada kunjungan dari perusahaan IT global ke Indonesia dan sebagainya, ketemu Presiden Jokowi pada waktu itu tidak 1-2 orang gitu. Nah, tapi ketika sudah mampir ke Indonesia tidak jadi investasi, justru memilih ke negara lain, termasuk ke Vietnam, Malaysia ataupun ke Thailand. Nah, ini yang kita sayangkan bahwa ya kenapa Anda tidak berinvestasi di Indonesia, padahal punya pangsa pasarnya di Indonesia cukup besar gitu kan. Nah, ini sangat terkait sekali dengan ya tadi human capital index kita yang masih cukup lemah Mas Pras. Jadi human capital index ini yang harus diperbaiki. Bahkan kalau kita lihat ya lulusannya banyak, tapi apakah memenuhi kualifikasi yang diperlukan oleh perusahaan global itu belum tentu. Makanya ini harus dilihat lagi, dan ini dimulai bukan dari sisi Komdigi tapi harusnya dari sisi pendidikan. Nah, Mas Nilul, tadi Pak Alphonse juga menggarisbawahi terkait dengan kedaulatan data nasional dengan penggunaan data-data Indonesia. Data centernya harus di Indonesia atau memang kita harus menjaga banget nih data-data masyarakat kita begitu pada saat memang investasi untuk perusahaan-perusahaan teknologi nanti masuk ke Indonesia? Ya, itu sebenarnya sudah ada di undang-undang ya, bahwa untuk data center kita
untuk data masyarakat kita harus berada di wilayah kepabeanan Indonesia, artinya di situ ada wilayah di Indonesia gitu kan. Nah, memang ini yang jadi permasalahan juga bahwa kita dari sisi atau sisi sebenarnya menjaga kedaulatannya, tapi dari berbagai perusahaan juga jadi enggan untuk masuk ke Indonesia karena masalah itu juga gitu kan. Nah, makanya memang ini harus diselesaikan dengan ya, kalau kita bisa bilang ya data harus berdaulat, bahwa tidak boleh digunakan oleh pihak ketiga secara sembarangan. Nah, yang memang kalau kita lihat dari berbagai kebijakan pemerintah ya, ada satu kebijakan yang itu adalah bisa jadi mirroring gitu kan. Artinya gini, artinya itu datanya juga ada di luar tapi harus juga ada di Indonesia gitu kan. Jadi datanya data mirroring. Nah, itu bisa. Nah, yang kedua adalah memang yang terkait kemarin kita ya dengan Amerika gitu kan, bahwa ada transfer data dan sebagainya. Itu sudah diatur bahwa ketika data ini bisa ditransfer ke negara lain, itu minimal di negara lain itu memiliki kualitas perlindungan data pribadi setara dengan kita gitu kan, atau bahkan lebih baik. Nah, inilah yang memang harus dijaga gitu kan. Jadi saya rasa sebenarnya ya dari sisi regulasi sudah diatur semuanya, tinggal bagaimana kebijakan itu dilakukan. Baik, Mas Nailul. Nah, Pak Alfons, lantas bagaimana dengan kesiapan infrastruktur IT di tanah air begitu, dengan masuknya perusahaan-perusahaan global tadi, apakah kita akan mengalami modernisasi di sana begitu, atau memang perlu dukungan justru dari dalam negeri sendiri untuk menyiapkan infrastrukturnya sebelum mereka masuk nih, Pak Alfons? Kalau bicara soal data center AI, infrastrukturnya agak berbeda dengan data center yang ada ya. Jadi kita masih agak tertinggal di sana. Data center AI ini sangat haus dengan daya listrik dan sangat haus air ya. Jadi sebagai gambaran ada negara bagian di Amerika yang masuk data center AI, itu harga listriknya langsung melonjak, masyarakatnya menjerit. Kalau di Amerika kan bebas harga listriknya, nggak seperti Indonesia yang disubsidi. Lalu airnya juga mereka tersedot. Jadi itu yang perlu kita sadari. Nah, di samping itu dari data center seperti Amazon atau Nvidia yang AI factory-nya, mereka tuh memperhatikan data center yang tidak merusak lingkungan. Jadi harus environment friendly, sustainability-nya tinggi. Nah, itu kita masih agak tertinggal gitu loh. Kita masih pakai batu bara, masih pakai apa. Itu yang perlu menjadi perhatian. Jadi itu ada peluang besar. Saya sih berharap kita bisa dapatkan itu akan memberi dampak yang positif. Jadi telur sama ayam lah yang mana dulu. Kalau bisa dapat telurnya itu, kita dapat ayam atau dapat ayam dulu biar dia bertelur gitu loh. Jadi kita benar-benar berharap, tapi kenyataannya memang kita agak tertinggal kalau kita bicara soal data center AI. Tetapi peluangnya sangat besar karena market kita sangat besar dan mereka semua akan sangat mau masuk ke market kita. Nah, perusahaan-perusahaan global seperti Nvidia, Amazon ini kan juga selalu mengiringi dan selalu membawa teknologi-teknologi mutakhir mereka begitu. Pak Alfons, adakah perlu kita menyesuaikan kurikulum juga nih akhirnya pendidikan di Indonesia begitu, sehingga akan tercipta tadi seperti yang sudah disampaikan juga talenta-talenta digital Indonesia harus kita bangun sejak dini begitu, Pak Alfons? Jujur saja, kalau kita merencanakan gitu ya, kita buat kurikulum ini untuk menyesuaikan dengan AI ini, saya pikir akan selalu terlambat gitu. Mungkin secara kurikulum dibuat masyarakat terbiasa dengan IT, melek IT atau apa. Nah, kalau udah yang level berikutnya, biarkan yang berminat itu yang mendalami. Karena kalau one fit for all itu nggak akan bisa. Yang ada malah inefisiensi dan tidak efektif gitu loh. Jadi yang pendidikan umumnya masih oke, lakukan pengenalan dasar oke. Tetapi kalau udah menengah dan atasnya, ya sesuai dengan minat aja gitu loh. Kan percuma kalau nggak minat kita paksain juga nggak bisa. Dan sebaliknya, orang yang tidak dikasih kesempatan tapi dia minat, internet akan memberi dia kesempatan dan dia akan maju. Jadi itu yang perlu kita sadari. Pendidikan sudah bergeser. Orang kalau melek internet bisa pakai AI, bisa pakai IT, mereka tidak terlalu tergantung kepada lembaga pendidikan yang konvensional. Itu dia beberapa hal yang mungkin perlu kita siapkan sejak dini ya, dari infrastruktur, kesiapan SDM, kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan transfer teknologi di sana begitu untuk bisa pengembangan industri IT, dan paling penting adalah menjaga tadi kedaulatan data masyarakat Indonesia apabila memang perusahaan-perusahaan global IT tadi masuk ke Indonesia di tahun 2026 ini atau tahun-tahun berikutnya begitu. Pak Alfons, Mas Nailul, terima
terima kasih banyak atas informasi update yang sudah disampaikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Pak. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Transporti and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus sedepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.